Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Willy Septian, NIM I1C120049, kelas ganjil, prodi arkeologi angkatan 2020. Sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya mengenai kerajaan maritim. Kerajaan maritim dimulai pada abad ke-1 Masehi. Pada saat itu, pemimpin yang kuat di daerah masing-masing, terutama dalam tepi pantai, yang bisa melakukan perdagangan. Sebagian besar pada saat itu, kerajaan yang baru muncul dalam sebagian membangun kekuatan tempur dan bidang ekonomi dan politik mereka dengan menyebut aktivitas maritim. Adanya perdagangan dan pelayaran melalui perdagangan di Semenanjung Malaya, Malaka, dan Selat Sunda. Maka dalam masyarakat dapat mengatur dengan wilayah tanah gede kerang di wilayah Thailand. Berikutnya yaitu ciri kerajaan maritim. Ada ciri kerajaan maritim pertama yaitu masyarakat di dekat perairan atau pantai kehidupan pada perdagangan pelayaran. Yang kedua, perdagangan di kota-kota itu melakukan monopoli kerajaan. Yang ketiga, kota atau pemukimannya mengambil lokasi strategis, yaitu di pesisir, muara, area pertemuan, dan sungai atau di dekat laut. Yang keempat, aktivitas masyarakat dan kerajaan sehari-hari juga pusat di dekat laut. Yang kelima, kekuatan militer juga lebih dititik beratkan pada tentara laut yang mendukung urusan politik pada saat itu. Yang keenam, kerajaan maritim memiliki armada yang menjamin keamanan awak dan pelayaran. Dan yang ketujuh, dikenal memiliki keterampilan navigasi dan pengetahuan geografi yang mengunjungi daerah lain, baik dengan astronomi sebagai dengan menentukan arah maupun ilmu lain untuk perjalanan lintas laut yang sangat tepat. Dan yang ke-8, mengetahui ilmu tradisional hidrografi untuk mengetahui arus laut di waktu tertentu dan pelayaran yang sangat aman. Yang ke-9, mengetahui ilmu tradisional meteorologi untuk mempelajari gerak angin yang dapat dimanfaatkan dalam pelayaran. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10, kerajaan maritim dikenal memiliki kemajuan ilmu dan teknologi pembuatan perahu dan perkapalan. Yang kedua yaitu mengenai konsep kerajaan maritim. Konsep kerajaan maritim yang dibangun dengan mengutamakan keutamaan ketahanan armada laut karena sebagian besar wilayahnya di daerah perairan di tepi pantai, karena hampir 2/3 luas wilayah Indonesia adalah lautan yang ditaburi kurang lebih 17.000 pulau-pulau besar dan kecil yang membujur kurang lebih 5.000 km sepanjang Khatulistiwa. Luas daratan Indonesia itu 1.922.570 km. Selain sebagai negara kepulauan, sejarah juga menceritakan bahwa bangsa Indonesia sejak dahulu telah menguasai jalur pelayaran laut dengan armada yang cukup tangguh. Fakta ini kuat dengan adanya relief kapal yang terdapat di Candi Borobudur. Poin ketiga yaitu kriteria untuk menjadi kerajaan maritim. Setahu saya yang pertama yaitu tinggal di dekat pantai atau tepi pantai. Yang kedua, mempunyai armada untuk bisa membuat suatu kerajaan yang besar, untuk bisa melalui jalur perdagangan, bisa perdagangan di luar. Dan yang ketiga yaitu mempunyai teknologi yang bisa membuat perahu atau kapal pada saat itu. Poin keempat yaitu sebutkan 3 contoh mengenai kerajaan maritim. Yang pertama yaitu Kerajaan Kutai
dan yang kedua yaitu kerajaan Sriwijaya, dan yang ketiga yaitu kerajaan Majapahit. Baiklah, poin yang terakhir yaitu tentang perkembangan kronologis kerajaan maritim dari yang paling tua hingga selanjutnya. Kerajaan maritim merujuk kepada kerajaan yang ekonominya bergantung pada perkembangan di laut di Indonesia. Kerajaan maritim seperti di masanya, kerajaan-kerajaan maritim yang awalnya merupakan pendatang kemudian memindiri kerajaan di Indonesia. Tercatat sebanyak 6 kerajaan maritim Hindu-Buddha yang pernah menetap dan menguasai sebagian daerah kelautan Indonesia. Yang pertama yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berdiri pada abad ke-5 sebelum Masehi di dekat Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Tidak banyak sejarah yang menceritakan tentang kerajaan ini, kecuali prasasti Tojo Yupai yang ditemukan di Muara Kanan. Prasasti tersebut dituliskan dalam bahasa Sanskerta dan huruf Pahlawa, yang menceritakan raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Kutai, yaitu Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Dan selanjutnya yaitu Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara didirikan pada abad ke-5 sebelum Masehi dan terletak di Jawa Barat. Wilayah kekuasaan meliputi Banten hingga Cirebon. Sumber sejarah yang mengatasi kerajaan ini adalah buku karya Claudius Ptolemaeus. Ada berbagai macam prasasti yang menceritakan kerajaan Tarumanegara seperti prasasti Ciarut, Ciaruten, dan prasasti Pasir Kalengka. Sumber ekonomi dari kerajaan ini adalah pertanian dan peternakan. Masyarakat Tarumanegara juga mulai mengembangkan memudayakan teknik menulis pada batu atau prasasti jika dilihat dari peninggalannya. Yang ketiga yaitu Mataram kuno. Mataram kuno berdiri pada abad ke-8 sebelum Masehi dan berlokasi di Jawa Tengah. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan yang memiliki sumber sejarah terlengkap. Mereka meninggalkan banyak prasasti, yaitu prasasti Mandyasih, prasasti Kedu, prasasti Kalasan, prasasti Kalitung, prasasti Kelurak, prasasti Dinoyo, dan prasasti Cangkal. Di sisi politik, kerajaan Mataram kuno dipimpin oleh dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Tapi karena Mataram kuno cenderung tertutup, mereka mengalami sedikit kesulitan dalam hal perkembangan ekonomi. Kerajaan Mataram kuno menghasilkan banyak produk kebudayaan hingga saat ini masih dapat kita dengan dinasti Sanjaya adalah Candi Gedong Sanga dan Candi Dieng. Peninggalan dinasti Sailendra meliputi Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon. Selanjutnya adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya dipercaya berdiri pada abad ke-7 sebelum Masehi. Terdapat perdebatan mengenai lokasi kerajaan ini. Ada yang menyebut kerajaan Sriwijaya bertempat di Palembang, sementara sebagian lain percaya kalau kerajaan berlokasi di Minagatangwa, Jambi. Sumber sejarah yang merujuk kepada kerajaan ini pun cukup banyak, berupa prasasti, naskah, piagam, serta berita di Cina. Sriwijaya meninggalkan prasasti di dalam dan luar negeri. Ada beberapa prasasti yang ditinggal oleh kerajaan Sriwijaya, yaitu kerajaan Kedukan Bukit, prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuo, prasasti Kota Kapur, dan prasasti Amogapasa. Sementara itu, prasasti yang ditinggalkan di luar negeri adalah prasasti Linggor, prasasti Nalanda, prasasti Leiden, dan lain-lain. Di sisi politik,
Kerajaan Sriwijaya ini mengembangkan politik ekspansi. Karena itu kerajaan ini mendapat julukan sebagai negara Nusantara pertama. Sriwijaya juga berhasil menguasai Selat Malaka dan dipandang sebagai penguasa perdagangan nasional dan internasional. Selanjutnya adalah Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah salah satu kerajaan maritim di Indonesia yang didirikan oleh Ken Arok di Malang, Jawa Timur pada tahun 1222. Sumber sejarah menjelaskan keberadaan kerajaan ini di kitab Negatartantagama karya Mpu Papanca yang menceritakan tentang raja-raja yang memerintah Singasari. Ada kitab Paraton yang menampakkan tentang misteri Ken Arok, raja-raja yang pernah memimpin Singasari berdasarkan Negatartantagama adalah Ken Arok, Anusapati, Tahjoyo, Rangawuni, dan Kertanegara. Ekonomi kerajaan Singasari yang bertumpu pada pertanian, perdagangan, dan pelayaran. Kondisi ekonomi pada saat itu Raja Singasari membaik karena di masa pemerintahan Kertanegara, Singasari meninggalkan berbagai produk kebudayaan berupa candi dan patung. Beberapa candi peninggalan Singasari adalah sebagai berikut, yaitu Candi Kidal, Candi Jago, dan Candi Singasari. Setelah itu patung-patung yang ditinggalkan adalah patung Kendadas dan Kertanegara. Dan yang terakhir adalah Kerajaan Majapahit. Berdasarkan sumber sejarah, Kerajaan Majapahit bertempat di sekitar Sungai Berantas, Mojokerto. Majapahit dikenal sebagai kerajaan Hindu di Indonesia terbesar di Indonesia dan dijuluki sebagai kerajaan nasional kedua karena berhasil menguasai sebagian besar wilayah Nusantara. Kerajaan Majapahit ini didirikan oleh salah satu Raden, yaitu Raden Wijaya, yaitu menantu Singasari terakhir Kertanegara. Raden Wijaya dinamakan sebagai raja pada tahun 1253 Masehi dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardhana. Raden Wijaya meninggal tahun 1309 Masehi dan digantikan oleh putranya Jayanegara. Setelah mengundurkan diri dari tahun 1350, Tribuan Tunggadewi menunjuk anaknya Hayam Wuruk sebagai raja. Hayam Wuruk ditemani oleh Gajah Mada sebagai Mahapati. Di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk, Majapahit berhasil menaklukkan wilayah Nusantara. Gajah Mada meninggal pada tahun 1364 sebelum Masehi. Pada tahun 1364 Masehi. Sementara Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389 Masehi. Hayam Wuruk digantikan oleh Wikramaldana yang menjabat selama 12 tahun sebelum wafat di tahun 1429 Masehi. Raja Majapahit meninggalkan berbagai candi sebagai produk kebudayaan, yaitu Candi Pamantaran, Candi Brahmana, Candi Betan, Candi Bajang Ratu, Candi Tikus, dan Majapahit juga meninggalkan berbagai karya sastra seperti kitab Negatartantagama, kitab Sutasoma, kitab Paraton, dan kitab Arjunawijaya. Dan itulah poin-poin yang bisa saya sampaikan di tugas UTS Arkeologi Maritim. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.